Shalom sahabat Trinmi, renungan hari ini saya beri judul Garam Kok Bisa Tawar. Saya bacakan Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, tentu kita semua mengenal garam. Kalau masakan nggak pakai garam tentu nggak enak rasanya, kecuali kue lah ya. Tetapi garam yang menjadi tawar lalu kemudian dibuang dan kemudian diinjak-injak orang, ini bukan istilah teknis yang familiar bagi kita. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin garam bisa menjadi tawar? Garam zaman sekarang kan nggak ada yang kehilangan rasa asin sekalipun sudah disimpan bertahun-tahun. Dan kalaupun kemudian garam itu tercemar, kena air dan sebagainya, bukankah lebih elok kalau dibuang saja di tong sampah ketimbang harus diinjak-injak orang? Nah, ternyata sahabat Trinmi, garam pada masa dulu itu berbeda dengan garam pada masa sekarang. Orang Yahudi itu mendapat pasokan garam yang melimpah dari sekitar Laut Mati, tetapi masih dalam bentuk batuan garam. Jadi batu yang mengandung garam, bukan garam yang sudah ditambang kemudian dimurnikan seperti yang biasa kita gunakan pada masa sekarang. Nah, kandungan garam dalam batu garam tersebut itu akan larut, sehingga lama-kelamaan kandungan garam di batu itu berkurang dan akhirnya rasa asinnya hilang, menyisakan mineral dan zat batu yang tidak terlalu berguna. Nah, proses inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai proses garam yang kehilangan rasa. Nah, selanjutnya menurut beberapa sejarawan, orang Yahudi menggunakan batu-batu bekas larutan garam ini untuk membangun jalan setapak. Inilah yang dimaksud dengan dibuang dan diinjak orang. Nah, ketika Tuhan Yesus melambangkan para pengikutnya dengan garam dunia, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang memberi tanggung jawab kepada kita untuk memberi rasa dan mencegah pembusukan yang sedang melanda dunia ini. Maka mari kita berfungsi sesuai identitas kita. Berilah rasa pada dunia ini lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Demikianlah nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kekudusan, dalam kesetiaan, dalam kesalehan kita. Nah, jika kita sampai kehilangan rasa dan daya awet kita, maka kita bukannya mencegah pembusukan, melainkan kita justru menjadi bagian dari orang-orang yang mempercepat pembusukan. Orang-orang seperti ini tidak lagi berguna bagi sesamanya. Jangan sampai jadi garam yang tawar. Tuhan Yesus memberkati.